Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, kalau kamu punya ikan kembung di rumah, jangan langsung digoreng atau dimasak. Kita akan olah menjadi ikan peda yang enak banget. Ini ada 6 ekor ikan kembung yang masih segar. Ini udah saya cuci bersih, tapi sengaja nggak saya bersihkan bagian dalamnya atau nggak kita buang, karena agar nanti ikannya tetap utuh. Kemudian saya sediakan satu ulekan atau penumbuk ya. Nah, di sini bumbunya kita gunakan 3 siung bawang putih, sedikit kunyit, kemudian 1 sendok makan ketumbar dan juga garam. Nah, ini garam dapur sebanyak 2 sendok makan full. Jadi sengaja kita gunakan garam yang banyak karena kita akan mengawetkan dulu ikannya atau mengeringkannya, alias kita akan bikin menjadi ikan peda. Nah, ini udah selesai bumbunya. Kemudian saya ambil tadi ikan kembung yang masih segar dan udah bersih. Nah, kita taburin aja tadi semua bumbu pedanya. Jadi ini sengaja nggak saya kasih penyedap rasa ya atau MSG. Jadi ini benar-benar rasanya asin banget. Karena kita akan membuat ikan asin peda atau ikan gembung peda yang rasanya tuh enak banget. Jadi kalau biasa kita beli di pasar itu kan dia itu asin banget ya. Dan kita nggak tahu kadang biasa kayak ada tanah-tanahnya gitu. Nggak tahu itu tanah atau apa. Nah makanya lebih enak kita bikin sendiri. Caranya gampang banget seperti ini. Bumbunya juga mudah kita temukan atau kita bikin. Nah, kemudian gunakan sarangan. Ini sarangan dandang atau panci yang biasa untuk kita mengukus. Kalau nggak punya, teman-teman bisa gunakan loyang. Intinya gunakan yang berbahan aluminium atau dari seng atau dari besi. Nah, seperti ini ya. Kita susun tadi semua ikan gembung yang udah kita balur dengan bumbu peda atau bumbu garam. Nah, jika udah merata seperti ini, ingat, kalau masih ada bumbu pedanya atau garamnya tadi, itu kita balurkan semuanya. Jadi jangan dibuang. Agar apa? Agar dia nanti ikannya ini benar-benar dia jadi ikan peda. Jadi enak banget. Nah, ini ikan peda homemade ya. Nah, ini saya balurkan semuanya secara merata. Oke, jika udah rata seperti ini akan kita langsung jemur ya teman-teman. Kita cari tempat yang panas. Nah, di sini saya simpan di atas drum bekas yang ada di bagian teras rumah, di bagian dapur. Jadi ini cuacanya panas banget. Ini sekitar jam 9 pagi ya, teman-teman. Nah, ini cahaya matahari itu lagi panas-panasnya juga. Nah, ini akan kita jemur sampai sore, sampai sekitar jam 4, sampai panasnya tuh udah nggak ada lagi. Oke, ini kita jemur dulu. Nah, ini ketika sudah sore, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Udah mulai mengering. Jadi ikan kembungnya tuh nggak segar lagi kayak seperti tadi pagi karena kandungan airnya udah berkurang. Sekarang kita akan simpan di kulkas. Jadi ikan ini setelah kita jemur seharian di terik matahari, kita simpan di kulkas, kita malamkan ya teman-teman untuk semakin mengeringkan kandungan air di dalamnya. Nah, ini udah pagi hari ya teman-teman. Jadi udah sekitar semalaman kita simpan di kulkas. Ini tekstur ikannya tuh semakin keras ya. Jadi dia udah nggak lembut lagi bagian dalamnya, udah kayak ikan asin gitu. Walaupun ini belum sempurna keringnya, tapi udah bisa kita olah ya. Ini rasanya udah asin dan ini aromanya harum banget. Jadi ini dijamin bakalan enak. Oke, ini kita sisihkan dulu. Saya akan sediakan. Nah, ini satu alas talenan kita ambil. Kemudian kita akan bikin toppingnya. Saya gunakan 5 siung bawang putih. Nah, ini bawang putihnya kita potong serong agak besar agar nanti lebih nampak ya. Kita potong aja tipis-tipis. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang merah. Sama kita potong juga seperti bawang putih, agak kasar potongannya. Selanjutnya saya gunakan bawang bombay agar semakin wah dan semakin enak nantinya. Kita potong juga lebar-lebar seperti ini. Kemudian saya gunakan 3 buah tomat merah. Ini kita pilih yang udah matang ya. Jadi nanti rasanya lebih asam dan aromanya juga harum. Kita potong-potong kotak aja seperti ini. Atau kita potong persegi. Selanjutnya saya juga gunakan yang tomat hijau ya agar lebih segar. Dan nanti aromanya juga semakin harum kalau kita gunakan tomat yang masih hijau ini. Nah, sama kita potong. Kemudian di sini saya gunakan 2 buah cabai keriting. Nah, ini kita potong serong memanjang. Ini enggak terlalu pedas ya untuk hiasannya, nanti lebih cantik. Nah, kalau mau lebih pedas dan lebih jos rasanya, saya tambahkan cabai rawit sebanyak 10 buah. Kita potong serong juga memanjang. Jadi nanti hasilnya akan semakin enak ya, makin pedas makin enak. Oke, dan yang terakhir di sini saya gunakan serai, 2 batang serai. Ini boleh digeprek, boleh juga enggak. Kita potong aja kecil-kecil seperti ini. Oke, untuk semua toppingnya udah selesai, kita akan lanjut memasak. Ini minyaknya udah panas. Ini tadi ikan asin pedanya, ikan asin gembung. Langsung aja kita masukkan satu persatu.
Boleh gunakan minyak bekas penggorengan ikan yang lain ya. Jadi nggak perlu pakai minyak yang baru juga nggak masalah, karena ini kita ibaratnya menggoreng ikan asin. Nah, untuk menggorengnya ini kita boleh gunakan api yang agak besar, tapi jangan full. Kemudian nanti kalau dia agak kecoklatan, bagian bawahnya kan bisa kita lihat ya, boleh kita balik menandakan bagian bawahnya udah matang. Oke, jika udah seperti ini tadi sudah saya balik. Ini aromanya udah harum banget dan teksturnya juga udah mulai kayak garing gitu ya. Bukan garing sih, tapi dia udah matang tandanya. Nah, ini kita angkat aja ikannya. Kalau mengangkatnya, kita mengangkatnya dari ekor ya, agar dia tetap utuh. Kalau kita pegang kepalanya, itu khawatir dia lepas. Nah, oke, ini kita tiriskan dulu. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Kita gunakan sedikit minyak goreng baru ya, biarkan dulu minyaknya sampai panas. Kemudian kita masukkan tadi potongan atau irisan bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya tuh masih menyatu gitu ya di antara potongannya, ini kita lepaskan. Nah, ini kita masak sampai aroma bawangnya harum dan mulai layu ya. Oke, barulah setelah itu kita masukkan potongan tomat hijau, tomat merah, kemudian serai, dan juga cabai. Nah, ini kita tumis lagi sebentar sampai semua bahannya layu ya, sampai tomat, kemudian cabainya juga layu. Jadi kita masukkan lebih awal agar nanti aromanya itu nggak langau atau nggak langu. Nah, ini boleh gunakan api agak besar. Kemudian karena ini masih kering banget, kita akan tambahkan sedikit air, sekitar 50-70 ml. Selanjutnya saya tambahkan di sini saus tiram ya, teman-teman. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan penyedap rasa, jadi kita cukup gunakan saus tiram aja, ini udah lengkap rasanya. Dan kita tidak menggunakan lagi garam ataupun gula karena ikannya udah asin. Nah, ini udah siap sausnya, udah enak banget, udah matang. Kemudian barulah kita masukkan tadi ikan asin peda homemade yang kita bikin sendiri. Jadi ini tuh enak banget teman-teman, dia ikan asinnya tuh nggak keras, kemudian dia juga nggak terlalu asin kayak yang kita beli di luaran atau kita beli di pasar yang udah jadi. Dan ini aromanya harum banget karena kita tadi pakai bumbu-bumbu yang enak. Ini udah matang, kemudian siap akan kita cicipi. Nah, gini ya makannya, pakai nasi putih aja, nggak usah pakai lauk atau sayur lain tuh udah enak banget. Ini aromanya harum, saya akan mulai mencicipi ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.